kita oke. Pak Radi. Sudah bisa? Halo Pak. Dari Bau-Bau. Bau-Bau. Waalaikumsalam ya Pak Radi. Halo Bapak, silakan Pak. Ya, assalamualaikum Pak Kadis. Ya, waalaikumsalam. Ada beberapa saran yang saya terima. Tadi saya lihat yang penyuluhan ini akan diberlakukan. Yang pertama yaitu jika seandainya nanti penyuluhan diberlakukan dan tatap muka melalui sebaiknya kami di sampai hanya cukup saya bisa dibagi dua dari jam 7 sampai jam 11 kemudian dari jam 12 sampai jam 5 sehingga nanti sifatnya dibagi dua misalnya tadi 36 yang menjadi masing-masing 16 per kelas. Kemudian sebelum masuk ini kita tunggu ini kesehatan setiap sekolah atau ditempatkan atau yang perlu diurus tentang itu dia nanti bertugas sebagai anak yang masuk di sekolah. Karena saya lihat tidak Pak Presiden, Pak Menteri kayaknya dan melakukan di normal terutama di sekolah-sekolah ya zona hijau. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Silakan baik ya Pak Radi ya. Iya, Pak Radi. Pak Radi ini kepala sekolah yang saya kira sangat aktif ya dalam mengikuti sosialisasi dan juga penyuluhan-penyuluhan dari provinsi ya. Memang Pak Radi benar bahwa ini nanti memang sekarang ini yang masuk dalam kategori zona hijau itu boleh ada 9 sektor ya. Ada 9 sektor yang boleh siap dibuka ya dalam new normal ini ya. Ya, 9 sektor itu sebenarnya tidak termasuk dunia pendidikan sebenarnya ya. Oleh karena itu yang 9 itu ya pertambangan, industri, perminyakan, konstruksi, perkebunan, perikanan, pertanian dan peternakan, logistik dan transportasi ya. Pendidikan itu belum. Tetapi ini adalah saatnya kita menyiapkan. Kita menyiapkan area institusi pendidikan itu benar-benar memenuhi standar-standar kesehatan. Sehingga jika nanti kalau diberlakukan pendidikan itu harus masuk dalam sebagai tambahan dari yang 9 sektor ini, maka kita sudah siap, sekolah-sekolah itu sudah siap, sehingga inilah tahapan-tahapan yang kita persiapkan ya. Kita boleh sebutlah tahapan ini adalah tahapan transisi atau masa transisi di mana kita nanti menyiapkan supaya begitu masuk pada tatanan kehidupan baru di mana kita sudah harus melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, maka kita sudah siap, sekolah-sekolah itu sudah siap. Nah, ini masa kita menyiapkan ini Pak Radi ya. Jadi nanti terima kasih masukan-masukannya. Memang salah satu inovasi adalah atau salah satu kreativitas yang bisa dilakukan, kita membagi kelas-kelas itu menjadi kelas kecil ya, menjadi 16. Hanya kita konsekuensinya adalah kita mengurangi jam pelajaran. Itu tidak apa-apa. Dalam tahap awal kita mengurangi jam pelajaran, tetapi kita juga menerapkan protokol kesehatan dalam artian social distancing kita jaga ya. Jadi 16 itu saya kira dalam satu ruangan itu bisa mengatur jarak ya. Jadi kita membagi dua. Jadi ini saya kira adalah salah satu kreativitas dan inovasi yang kita lakukan dalam menghadapi nanti new normal ini. Kalau kita belajar kan tidak perlu juga harus dia full ya. Dalam artian karena nanti bahkan nanti yang kita pikirkan adalah tidak usah dulu ada jam istirahat ya. Jadi sekalian jam istirahat itu dipakai aja belajar. Dipakai saja belajar jam istirahat. Kenapa kita menghindari jam istirahat? Karena kalau itu siswa dibiarkan istirahat,
nanti mereka akan bermain ya. Nah, Bermain, dan pada saat bermain itu adalah terjadi kontak-kontak antar mereka. pemicu ya Pak. Itu juga akan menjadi pemicu juga, Benar. ya. Dimana nanti kita tidak mengerti, kita tidak tahu seseorang itu terpapar atau tidak. Boleh jadi karena kondisi fisiknya kuat, dia sebagai carrier ya, pembawa virus itu. Tetapi bagi dirinya, dia tidak nampak ciri-ciri bahwa dia itu sakit atau terpapar, karena inilah yang disebut dengan orang tanpa gejala. Dia tidak batuk, dia tidak bersin, dia tidak flu ya, tetapi ternyata dia adalah carrier ya. Sehingga inilah sebenarnya cara kita untuk di dunia pendidikan yang kita bisa lakukan adalah ya, jam bermain itu lebih baik digunakan belajar, dan begitu waktu pulang mereka harus pulang. Ya, gitu. Ini biar lebih aman ya, Biar Bapak. lebih aman, ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Radi ya. Terima kasih Pak Radi. Luar biasa, terima kasih. Iya. Oke, kita ingin menyapa lagi. Iya, upaya masih banyak ini Pak, tapi mungkin Banyak. iya luar biasa. Satu lagi. Oke. Oh iya. Oke, kalau begitu mungkin saya ucapkan terima kasih dulu. Yang pertama untuk yang sudah bergabung ya. Tadi Bapak dari Wakatobi, terus juga dari SMA Negeri 5 Kendari. Terima kasih. Lanjut di SMK Negeri 1 Kolakan, dan tadi ada Pak Radi dari Bau. Terima kasih Bapak. Karena Pak Radi ini kayaknya yang paling aktif juga Pak. Di tiap kita sosialisasi seperti ini, beliau selalu gabung ya bersama kami. Pernah dapat pulsa juga dia. Oh, kayak tambah semangat ya Pak ya. Oke. Baik, karena tidak terasa, sebenarnya masih banyak, cuma karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Bergabung bersama kami dari SMA Wakatobi. Ya, terus juga SMA Negeri 5 Kendari ini sama pertanyaannya terkait bagaimana insentif yang diberikan kepada para siswa-siswi di tengah pandemi COVID-19. Nah, oke, ya di sini ya. Ya. Oke. Nah, terus juga dari Kota Bau-Bau tadi ada Bapak Radi. Nah, ini bagaimana memang menyiapkan diri siswa di pandemi menuju era new normal. Nah, ini yang sangat dihimbau tadi, yakni bagaimana mungkin memberikan inovasi-inovasi ya Pak. Salah satunya dengan Membagi kelas. Pembagian kelas, mungkin tidak adanya jam istirahat untuk para siswa-siswi yang karena ditakutkan begini, kalau ada jam istirahat jangan sampai ini akan memicu lagi, sangat rentan sekali untuk penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir dari SMA 3 Raha baru-baru tadi ya. Jadi bagaimana para guru mungkin dan juga siswa-siswi ini memanfaatkan teknologi. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bapak terkait bagaimana adanya pembatik gitu. Jadi bisa langsung kunjungi. Jadi ini semacam memang website ya Pak yang bisa diakses saat ini kapanpun dan dimanapun untuk guru, siswa, dan siswi juga pastinya. Nah, karena tidak terasa waktu kita akhir